Pernahkah Anda berjalan ke kebun dengan penuh harapan, hanya untuk menemukan pemandangan yang menghancurkan hati? Daun tanaman bawang putih kesayangan Anda tiba-tiba berubah kuning pucat di bulan Mei. Banyak orang akan langsung menyerah dan berpikir bahwa panen mereka telah gagal total. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tanaman itu tidak sedang sekarat, melainkan sedang memohon bantuan Anda? Di video ini, saya akan membagikan sebuah rahasia besar yang sering disembunyikan oleh para petani senior. Hanya dengan menggunakan 1 sendok dari bahan sederhana ini, Anda bisa mengembalikan warna daun menjadi hijau gelap yang subur dalam waktu singkat. Kebenaran yang akan kita ungkap hari ini mungkin bertentangan dengan semua mitos berkebun yang pernah Anda dengar. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, apakah Anda pernah mencabut tanaman bawang putih yang menguning karena mengira tanaman itu sudah mati? Untuk memahami keajaiban dari rahasia 1 sendok ini, kita perlu mundur sedikit dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan tanah. Bawang putih memiliki siklus hidup yang sangat unik dan sensitif terhadap perubahan cuaca. Bulan Mei seringkali menjadi bulan transisi yang sangat kritis, di mana cuaca mulai berubah dan tanaman memasuki fase terpenting dalam hidupnya. Ini adalah momen pembuktian apakah tanaman Anda akan menghasilkan umbi yang besar dan kuat, atau hanya umbi kecil yang mengecewakan. Mari kita selami lebih dalam dan bedah setiap tahapnya, agar Anda tahu persis kapan dan bagaimana cara turun tangan sebagai penyelamat kebun Anda. Bayangkan Anda bangun di pagi hari yang cerah di bulan Mei, berjalan ke kebun dengan secangkir kopi, dan tiba-tiba jantung Anda berdegup kencang. Tanaman bawang putih kebanggaan Anda yang bulan lalu masih hijau segar, kini daunnya mulai menguning dari ujungnya. Panik, bukan? Sebagian besar tukang kebun pemula akan langsung berpikir bahwa tanaman mereka sedang sekarat, terkena penyakit mematikan, atau mungkin membusuk di dalam tanah. Ada mitos besar yang beredar di kalangan pekebun bahwa begitu daun bawang putih menguning, tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan selain mencabutnya dan menerima kegagalan. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru mengambil cangkul Anda. Kuning pada daun ini sebenarnya bukan tanda kematian, melainkan sebuah jeritan minta tolong yang sangat jelas dari tanaman Anda. Sama seperti manusia yang pucat dan pusing ketika kekurangan nutrisi penting di tengah pekerjaan berat, bawang putih Anda sedang mengalami hal yang sama. Di tahap ini, tanaman sedang bekerja sangat keras di bawah tanah, dan jika kita salah menebak penyebabnya, kita bisa memperburuk keadaan. Mari kita buang jauh-jauh mitos bahwa daun kuning selalu berarti kiamat bagi kebun Anda. Sebenarnya, ini adalah peluang emas untuk turun tangan dan menjadi pahlawan bagi tanaman Anda, asalkan Anda tahu persis apa yang mereka butuhkan saat ini. Mengapa fenomena daun menguning ini sering sekali terjadi tepat di bulan Mei? Ini bukan kebetulan belaka, melainkan bagian dari siklus biologis yang sangat spesifik. Pada bulan Mei, cuaca mulai mengalami transisi dari udara yang sejuk menuju cuaca yang lebih hangat. Di bawah tanah, terjadi sebuah keajaiban kecil yang menguras banyak energi. Bawang putih Anda sedang beralih fokus dari menumbuhkan daun ke proses pembentukan dan pembesaran umbi. Proses ini membutuhkan nutrisi dalam jumlah yang sangat masif. Bayangkan seorang ibu yang sedang mengandung. Ia akan menyalurkan sebagian besar nutrisinya kepada bayi yang ada di dalam kandungannya. Kadang-kadang membuat dirinya sendiri merasa lelah atau pucat jika asupan makanannya tidak cukup. Bawang putih melakukan hal yang persis sama. Tanaman ini menarik cadangan makanan dari daun-daun yang sudah ada untuk dipindahkan ke bawah, ke arah umbi yang sedang berkembang. Akibatnya, daun bagian bawah atau ujung daun mulai kehilangan klorofil dan berubah menjadi kuning. Jadi, secara alami, tanaman ini sebenarnya sedang melakukan pengorbanan demi menghasilkan panen yang besar untuk Anda. Namun, jika proses penarikan nutrisi ini terjadi terlalu awal atau terlalu drastis karena kekurangan stok makanan di tanah, pertumbuhan umbi justru akan terhambat. Disinilah banyak pekebun melakukan kesalahan fatal yang justru mempercepat kematian tanaman bawang putih mereka. Ketika melihat daun menguning, insting pertama biasanya adalah menyiramnya dengan air sebanyak mungkin. Mitos yang sangat menyesatkan mengatakan bahwa daun kuning selalu berarti tanaman sedang kehausan parah.
Padahal, memberikan air secara berlebihan pada bawang putih yang sedang membentuk umbi adalah resep jitu untuk menciptakan kebusukan akar. Tanah yang terlalu basah dan tergenang air akan menutup pori-pori tanah, membuat akar tanaman tidak bisa bernapas, dan akhirnya mati lemas. Kesalahan kedua yang paling sering terjadi adalah menaburkan pupuk kimia sembarangan tanpa takaran yang jelas, berharap tanaman akan langsung sembuh seketika. Ini ibarat memberikan minuman berenergi dosis tinggi kepada orang yang sedang sakit perut parah. Bukannya sembuh, sistemnya justru akan rusak. Pupuk yang salah atau terlalu keras bisa membakar akar halus bawang putih yang sedang sensitif. Anda harus memahami bahwa tanaman Anda tidak membutuhkan siraman air yang membabi buta atau bahan kimia keras. Yang mereka butuhkan saat ini adalah intervensi yang sangat spesifik, lembut, dan tepat sasaran. Sebuah dorongan nutrisi yang bisa langsung diserap tanpa membuat sistem perakaran mereka terkejut. Lalu, apa sebenarnya solusi yang bisa membalikkan keadaan ini dengan cepat? Ini membawa kita pada konsep 1 sendok ajaib yang saya janjikan di awal. Jangan bayangkan ramuan mistis atau bahan impor yang harganya selangit. Solusi ini sangat ilmiah, sangat terukur, namun luar biasa efektif jika diberikan pada waktu yang tepat. Bayangkan ini seperti suntikan vitamin konsentrasi tinggi yang langsung masuk ke aliran darah saat Anda sedang kelelahan parah. Hanya butuh 1 sendok dari bahan yang tepat untuk mengubah dinamika pertumbuhan di dalam sel tanaman. Ketika bahan ini dilarutkan dan diberikan, ia akan bekerja layaknya kurir kilat, mengantarkan nutrisi yang hilang langsung ke pabrik makanan di dalam daun. Tanaman tidak perlu mengeluarkan energi tambahan untuk memecah unsur hara yang rumit. Proses pemulihan bisa dimulai dalam hitungan jam setelah aplikasi. Mitos bahwa memulihkan tanaman yang menguning membutuhkan waktu berbulan-bulan akan terpatahkan di sini. Asalkan perakarannya masih sehat, klorofil yang mulai pudar bisa dirangsang kembali untuk berproduksi secara maksimal. Dan bagian terbaiknya adalah, bahan ini akan memastikan umbi di bawah tanah tetap membesar tanpa harus mengorbankan kesehatan daun di atasnya. Persis seperti memenangkan 2 sisi koin sekaligus dengan cara cerdas. Bahan rahasia yang kita bicarakan ini adalah amonium sulfat, atau sering dikenal oleh para petani senior sebagai pupuk ZA. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa harus amonium sulfat dan bukan pupuk kompos biasa? Disinilah rahasia dapur para ahli pertanian terungkap. Amonium sulfat mengandung 2 unsur hara makro yang secara spesifik sangat diidam-idamkan oleh tanaman bawang putih di masa kritis ini, yaitu nitrogen dan sulfur. Nitrogen hadir dalam bentuk amonium yang sangat mudah dan sangat cepat diserap oleh perakaran tanaman, bahkan ketika suhu tanah belum terlalu hangat. Berbeda dengan pupuk organik yang harus menunggu proses penguraian oleh mikroba tanah yang memakan waktu berminggu-minggu, amonium ini langsung tersedia bak makanan siap saji. Anda hanya butuh 1 sendok makan peres untuk setiap 10 liter air. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Hanya 1 sendok makan. Dosis yang terlihat sangat kecil ini menyimpan kekuatan yang luar biasa. Banyak orang salah sangka dan menuangkan bergelas-gelas pupuk dengan harapan hasil yang lebih cepat. Padahal, memberikan terlalu banyak justru akan membuat daun menjadi hangus terbakar. Kunci dari rahasia ini adalah ketepatan dosis, bukan kuantitas. 1 sendok ini adalah takaran presisi untuk mengembalikan warna tanpa merusak akar. Mari kita bedah lebih dalam mengapa nitrogen dalam takaran 1 sendok ini bertindak seperti tongkat sihir bagi daun yang menguning. Daun tanaman berwarna hijau karena adanya klorofil yang merupakan pabrik utama untuk mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Ketika daun menguning, itu artinya pabrik klorofil tersebut sedang tutup karena kehabisan bahan baku utama, yaitu nitrogen. Begitu larutan 1 sendok amonium sulfat ini menyentuh akar dan diserap naik ke batang, nitrogen akan langsung menuju sel-sel daun yang rusak. Anda bisa membayangkannya seperti tukang cat profesional yang datang dan mengecat ulang dinding rumah Anda yang kusam, tetapi dari dalam keluar. Nitrogen merangsang pembentukan asam amino dan protein baru yang secara harfiah membangun ulang struktur klorofil.
Dalam beberapa hari, pabrik energi ini kembali beroperasi penuh. Sinar matahari yang tadinya terbuang percuma, kini kembali ditangkap dan diubah menjadi gula yang akan dikirim ke umbi. Mitos bahwa daun yang sudah terlanjur kuning tidak bisa kembali hijau adalah salah besar, selama daun tersebut belum mengering dan mati sepenuhnya. Dengan dorongan nitrogen cair yang tepat ini, daun yang pucat akan mendapatkan kembali pigmen hijaunya dan kembali berdiri tegak menantang matahari. Sekarang, mari kita bahas pahlawan tanpa tanda jasa yang kedua dalam satu sendok ajaib kita ini, yaitu sulfur atau belerang. Mengapa sulfur sangat penting, khususnya untuk bawang putih? Banyak orang tidak tahu bahwa aroma tajam, rasa pedas, dan khasiat kesehatan yang luar biasa dari bawang putih sebenarnya berasal dari senyawa yang mengandung sulfur. Jika nitrogen berfungsi untuk menghijaukan daun, maka sulfur adalah bahan utama yang akan membuat umbi bawang putih Anda memiliki rasa dan kualitas juara. Tidak hanya itu, sulfur memiliki fungsi rahasia sebagai katalisator. Ia membantu akar tanaman menyerap nitrogen dengan jauh lebih efisien. Bayangkan, nitrogen adalah mobil balap yang cepat, maka sulfur adalah bahan bakar beroktan tinggi yang memastikan mobil tersebut melaju tanpa hambatan. Ada mitos bahwa memberikan kompos saja sudah cukup untuk menghasilkan bawang putih berkualitas restoran bintang 5. Sayangnya, banyak tanah kebun rumahan yang secara alami sangat kekurangan unsur belerang ini. Tanpa asupan sulfur tambahan, daun mungkin akan kembali hijau karena nitrogen, tetapi umbi yang dihasilkan akan berukuran kecil, rasanya hambar, dan mudah membusuk saat disimpan. Itulah mengapa kombinasi dua unsur ini sangat mematikan bagi masalah kuning daun. Cara mempersiapkan ramuan ajaib ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada seni dan ilmu di baliknya. Siapkan ember bersih dan isi dengan 10 liter air suhu ruangan. Jangan menggunakan air es atau air panas, karena perubahan suhu yang drastis akan membuat akar bawang putih mengalami syok berat. Ambil tepat 1 sendok makan amonium sulfat, ratakan permukaannya agar tidak terlalu penuh dan tumpah, lalu tuangkan ke dalam air. Aduk perlahan hingga tidak ada lagi butiran kristal yang tersisa di dasar ember. Proses pelarutan ini sangat krusial. Mengapa kita tidak menaburkan saja butirannya langsung ke tanah? Ingatlah analogi tentang minum sirup. Jika Anda meminum sirup pekat langsung dari botolnya, tenggorokan Anda akan terasa perih dan Anda akan tersedak. Tanaman juga merasakan hal yang sama jika diberi pupuk kimia langsung tanpa pengenceran yang tepat. Dengan melarutkannya dalam 10 liter air, kita menciptakan larutan nutrisi yang sangat lembut namun efektif, yang bisa meresap secara merata ke seluruh lapisan perakaran. Ini memastikan setiap helai akar mendapatkan porsi makanan yang sama rata, mencegah penumpukan konsentrasi garam di satu titik yang bisa meracuni tanaman. Ketelitian dalam proses pencampuran ini adalah kunci utama keberhasilan. Waktu dan cara pengaplikasian larutan ini ke kebun Anda sama pentingnya dengan larutan itu sendiri. Jangan pernah menyiramkan larutan nutrisi ini di tengah hari yang terik saat matahari bersinar paling cerah. Mengapa? Karena pada siang hari, pori-pori daun sedang terbuka lebar dan penguapan terjadi sangat cepat. Menyiram di siang hari ibarat memaksa seseorang untuk makan porsi besar sambil berlari maraton di bawah terik matahari. Sistem pencernaan tanaman akan terganggu parah. Waktu terbaik adalah di sore hari menjelang senja, atau di pagi hari sebelum matahari terlalu panas. Siramkan larutan secara perlahan tepat di pangkal tanaman, mengelilingi area akar. Usahakan sebisa mungkin agar larutan tidak mengenai daun bawang putih itu sendiri, karena sisa garam yang mengering di daun bisa menyebabkan bercak luka bakar yang merusak jaringan. Fokuslah pada tanah tempat akar mencari makan. Biarkan air meresap perlahan, membawa nutrisi tersebut ke bawah. Tanah di sore hari yang mulai mendingin akan membuat pori-pori akar menjadi lebih rileks dan siap untuk menyerap air sebanyak-banyaknya sepanjang malam. Saat Anda tertidur pulas, keajaiban akan terjadi di bawah tanah, di mana akar memompa kehidupan baru ke seluruh bagian tanaman.
Apa yang akan terjadi setelah Anda memberikan ramuan 1 sendok ini? Jangan berharap tanaman akan langsung berubah hijau dalam semalam seperti sulap di film fiksi. Proses biologis tetap membutuhkan waktu yang masuk akal. Namun, dalam waktu 3 hingga 5 hari, jika Anda mengamatinya dengan saksama, Anda akan mulai melihat tanda-tanda kebangkitan yang nyata. Hal pertama yang akan Anda sadari adalah daun-daun yang tadinya terlihat layu dan menunduk sedih, perlahan akan mulai kaku dan berdiri lebih tegak ke atas. Ini menandakan tekanan air di dalam sel tanaman sudah kembali normal dan kuat. Kemudian, perhatikan area pangkal daun baru yang muncul dari tengah batang utama. Warnanya akan terlihat sangat hijau gelap dan penuh energi, sangat kontras dengan daun lama yang menguning. Perlahan tapi pasti, rona hijau ini akan menyebar ke daun-daun yang usianya lebih tua. Bagian ujung daun yang mungkin sudah terlanjur kering dan berwarna coklat seperti kertas, memang tidak akan bisa hijau kembali, dan itu sangat wajar. Namun, bagian daun yang masih hidup akan merespons klorofil baru dengan luar biasa. Menyaksikan transformasi ini memberikan kepuasan batin yang sungguh tak ternilai. Selama masa pemulihan dan menunggu daun kembali hijau, ada satu hal lagi yang wajib Anda pantau secara rutin, yaitu tingkat kelembapan tanah di sekitar tanaman. Meskipun kita sudah memberikan nutrisi tingkat tinggi, semua itu akan sia-sia jika kondisi rumah bagi akar tersebut tidak mendukung kelangsungan hidupnya. Gunakan metode tradisional yang sangat teruji akurasinya. Masukkan jari telunjuk Anda sedalam ruas pertama ke dalam tanah di dekat tanaman bawang putih. Jika jari Anda terasa sangat basah dan lengket saat ditarik keluar, hentikan segala macam penyiraman tambahan selama beberapa hari ke depan. Biarkan tanah bernapas dengan leluasa. Bawang putih sangat membenci kondisi tanah yang becek dan berlumpur. Namun sebaliknya, jika tanah terasa kering dan berdebu seperti pasir gurun, Anda boleh menambahkan sedikit air biasa keesokan harinya untuk membantu melarutkan sisa nutrisi di dalam tanah. Ingatlah selalu bahwa akar bawang putih membutuhkan keseimbangan yang sangat harmonis antara air dan oksigen. Mitos bahwa sayuran harus disiram setiap hari tanpa ampun adalah penyebab utama busuk akar. Menjadi pekebun cerdas berarti peka terhadap sinyal tanah, bukan sekedar mengikuti jadwal yang kaku. Setelah bawang putih Anda kembali sehat, subur, dan daunnya hijau membentang luas, Anda mungkin akan tergoda untuk mengulangi pemberian 1 sendok ajaib ini minggu depan. Jangan pernah lakukan itu. Ini adalah peringatan yang sangat penting demi kesuksesan panen Anda. Begitu tanaman sudah kembali ke jalur pertumbuhan yang benar, hentikan pemberian pupuk bernitrogen tinggi secara total. Jika Anda terus memberikan asupan berlebihan, tanaman akan menjadi sangat manja dan hanya akan memproduksi daun yang rimbun, sama sekali melupakan tugas utamanya untuk membesarkan umbi di bawah tanah. Anda tentu tidak ingin memanen bawang putih dengan daun raksasa tetapi umbinya sekecil kelereng kecil, bukan? Anggaplah 1 sendok tadi sebagai pertolongan pertama darurat, bukan menu makanan pokok sehari-hari. Mendekati akhir musim panas atau saat waktu panen tinggal hitungan minggu, Anda justru harus mulai mengurangi penyiraman air. Ini adalah sinyal alami bagi tanaman bahwa masa istirahat sudah dekat. Daun yang sehat tadi secara perlahan akan mulai mengguning lagi dari bawah. Tapi kali ini, itu adalah pertanda baik bahwa umbi telah sempurna dan siap dipanen. Ini ibarat pelari yang mengurangi intensitas latihan tepat sebelum garis akhir. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa, bukan? Siapa sangka bahwa pemandangan daun menguning yang awalnya terlihat seperti bencana, ternyata bisa diselesaikan secara tuntas hanya dengan pendekatan yang tepat dan 1 sendok amonium sulfat. Ini adalah titik baliknya. Memahami bahwa tanaman berbicara kepada kita melalui perubahan warnanya, dan tugas kita hanyalah memberikan apa yang tepat mereka butuhkan pada waktu yang tepat. Ingatlah inti dari semuanya. Nitrogen untuk menghidupkan kembali pabrik hijau di daun, dan sulfur untuk memastikan umbi Anda memiliki rasa yang tajam dan tak tertandingi. Jangan biarkan mitos daun kuning menghancurkan semangat berkebun Anda lagi. Terima kasih banyak telah menemani saya mengupas rahasia alam ini sampai akhir.
Jika Anda mendapatkan wawasan baru hari ini, pastikan untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman berkebun Anda, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan tips rahasia lainnya. Sekarang, giliran Anda untuk bercerita. Apa kesalahan terbesar yang pernah Anda lakukan saat mencoba menyelamatkan tanaman yang layu? Bagikan kisah Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dan belajar bersama.